Sendiri. Jadi, kalau kita bicara parental burnout, itu adalah suatu kondisi di mana individu yang bersangkutan mengalami kelelahan, Mm-mm. baik secara fisik maupun secara emosional dalam menjalankan peran mereka sebagai orang tua. Kita bicara komponen dari parental burnout itu ada tiga. Yang pertama adalah munculnya rasa kelelahan Mm. yang tadi ya, secara fisik, secara emosional dalam menjalankan peran mereka sebagai seorang tua. Dan kelelahan ini sifatnya intens, makanya durasinya panjang. Apabila ada single parents yang mengalami parental burnout, ini tadi kan memang dalam tindakan pencegahan maupun penanganan itu kan ada sesi sharing bersama pasangan. Nah, Hmm. apabila tidak memiliki pasangan, apakah tantangannya akan lebih tinggi untuk terkena parental burnout atau risikonya lebih tinggi? Dan kira-kira apa yang membedakan hal itu atau tindakan pencegahannya kayak gimana, Miss? Hai Good Parents, hari ini kita bakal ngobrolin Parenting Podcast by The Good Parents, masa depan lebih baik. Bareng aku, Citra Lindiani, tapi boleh disapa aja dengan Citra atau Cici. Dan partner podcast kita yang luar biasa kali ini, Miss Melisa. Boleh saya hai dulu, Miss? Halo, parents. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas satu topik untuk menik lebih jauh nih, tentang parental burnout, titik jenuh menjadi orang tua. Buat parents yang lagi dengerin ini dan merasa menjadi salah satu orang yang pernah terdampak, podcast ini mungkin bakal terasa lebih relate ya parents. Atau mungkin bagi parents yang belum pernah terdampak, bisa aja nantinya satu pandangan dan satu pendapat, atau bahkan bisa jadi satu pandangan baru ya. Oke. Nah, untuk mengawali podcast kita hari ini, tentunya saya izin untuk menyampaikan data berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan prevalensi parental burnout yang mengkhawatirkan di berbagai negara nih. Nah, berdasarkan studi Roskam, tahun 2019 itu menunjukkan prevalensinya itu di Eropa itu sebesar 2-12%. Di Amerika setidaknya itu sebanyak 3,5 juta orang tua mengalami parental burnout. Nah, hal yang sama juga dialami oleh 4,2 hingga 17,3% orang tua di Jepang dalam penelitian Kawamoto. Sedangkan pada studi terbaru, ditemukan prevalensi parental burnout nih sebesar 5-8% pada sampel orang tua di 42 negara. Nah, sekarang kita ngomongin yang di Indonesia juga nih, Miss. Menurut data yang kemudian dipublish oleh republika.co.id, pada tahun 2023 diperoleh dari sebuah survei dengan sampel 400 ibu di Indonesia melaporkan 84% ibu merasa lelah secara mental dan fisik selama pandemi hingga tahun ini. 87% itu ibu merasa tidak percaya diri dan merasa gagal dalam mengasuh anak. Nah, berdasarkan data yang kemudian sudah disampaikan tersebut ya, Miss ya, ternyata cukup tinggi angka dari parental burnout yang terjadi, baik itu di negara luar maupun di dalam Indonesia itu sendiri ya, Miss ya. Nah, untuk mengawali pembicaraan kita, tentunya kita bisa mulai dari apa sih sebenarnya parental burnout itu, Miss? Oke. Terima kasih atas pertanyaan pembukanya yang memang kita harus selaraskan dulu nih definisi terkait Mm-mm. dengan parental burnout itu sendiri. Jadi, kalau kita bicara parental burnout itu adalah suatu kondisi di mana individu yang bersangkutan mengalami kelelahan, Mm-mm. baik secara fisik maupun secara emosional dalam menjalankan peran mereka sebagai orang tua. Nah, artinya dalam kondisi ini burnout itu sendiri bukanlah bedakan antara burnout dengan stres biasa. Karena kalau stres biasa itu biasanya sifatnya temporary. Artinya ya wajar ya ketika kita menjadi parents itu pasti banyak hal-hal di luar kontrol kita dan mungkin menimbulkan rasa stres, tekanan tersendiri. Tapi biasanya stres itu akan didefinisikan dengan hal yang sifatnya temporary. Beda dengan parental burnout atau kondisinya burnout. Burnout ini adalah suatu kondisi stres yang berkepanjangan. Dalam konteks parental, artinya dalam menjalankan peran mereka menjadi orang tua, gitu. Hal ini muncul kenapa? Karena adanya ketimpangan antara tuntutan menjadi orang tua, gitu ya, dengan sumber daya yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan dalam hal memenuhi tuntutan tersebut. Jadi karena ada ketimpangan inilah yang membuat kondisi burnout ini muncul dan sifatnya ini lebih panjang daripada stres yang biasa hingga mengakibatkan kelemahan dalam proses mereka menjalankan perannya sebagai orang tua. Itulah yang Mm-mm. namakan parental burnout.
Siap, Miss. Berarti kelelahan berujung stres dalam bentuk jangka panjang ya, Miss ya. Nah, Betul. mungkin mirip seperti baby blues ya sebenarnya, Miss. Tapi baby blues pasca melahirkan. Nah, kalau parental burnout Betul. itu setelah ibu ini memiliki anak dan mungkin menerima apa ya bentuk daripada pola asuh atau pengasuhan. Nah, tapi setelah itu masih bisa untuk mengalami stres lagi. Nah, itu yang disebut parental burnout ya, Miss ya. Artinya baby blues mungkin kalau kita bisa katakan lebih miripnya dengan stres. Mm-mm. Karena jangkanya biasanya nggak sepanjang itu. Tapi Mm-mm. kalau kita coba untuk sandingkan, walaupun memang agak sulit untuk sandingkan, ini lebih mirip dengan postpartum depression. Yang Hmm. sifatnya lebih deep lagi tuh. Ya. Gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalkan postpartum depression itu tadi sama kasus parental burnout ini ada perbedaan atau ternyata sama aja, Miss? Artinya kalau kita bicara postpartum depression itu kan ciri-cirinya mereka merasa kehilangan minat gitu ya. Mm-mm. Terus kualitas tidur terganggu, kualitas Mm-mm. makan terganggu, berat badan dan lain sebagainya, kehilangan gairah dan mungkin kehilangan kompetensi, ngerasa kurang berkompeten menjadi seorang ibu hingga akhirnya bisa memunculkan eh, apa ya, pemikiran-pemikiran untuk suicide salah satunya gitu Mm-mm. yang tentunya mengancam peranan mereka sebagai orang tua dan tentunya juga mengancam si anak kan dalam Iya. proses pengasuhannya gitu. Jadi kalau kita bicara postpartum depression hampir mirip ada pergesekannya dengan Mm-mm. parental burnout atau mungkin kita bisa kategorikan parental burnout itu masuk dalam simptom-simptom di dalam postpartum depression itu sendiri gitu. Kalau lihat ciri-cirinya mirip. Ya, ciri-cirinya mirip ya, Miss ya. Tapi Yes. mungkin lebih kompleks dari parental burnout hari ini ya, Miss. Ya, Karena udah banyak faktor juga yang kemudian menimbulkan parental burnout itu terjadi. Karena anak pun sampai dewasa gitu ya, Miss. Dia ya. rentan terjadi saat anak dewasa. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian nih Miss, tadi juga bicara mengenai pengertian. Nah, pengertian itu kan bagian daripada kelelahan itu tadi ya Miss ya. Ya. Nah, tapi kan itu juga merupakan gejala yang ditimbulkan oleh parental burnout. Nah, kira-kira seandainya pada faktor stres, kemudian kelelahan itu tadi, gejala apa sih yang kemudian ditandai dengan adanya parental burnout? Oke, jadi kalau kita bicara komponen dari parental burnout itu ada tiga. Yang Hmm. pertama adalah munculnya rasa kelelahan. Hmm. Yang tadi ya, secara fisik, secara emosional dalam menjalankan peran mereka sebagai seorang tua. Dan kelelahan ini sifatnya intens, makanya durasinya panjang. Yang kedua, dalam menjalankan peran mereka dalam konteks ini adalah sebagai orang tua, jadi tidak ada rasa emosional yang include. Hmm. Karena kita tahu ya, ketika menjadi orang tua perlu banget bonding. Tapi ketika kita mengalami parental burnout, ini jadi terpisahkan nih. Kita Hmm. menjalankan perannya jadi cuma sekedar formalitas dan fungsi yang memang seharusnya aja. Hmm. Tapi kalau kita bicara masalah emosional, itu jadi sangat jauh ketika kita mengalami parental burnout. Lalu kalau kita bicara konteks yang ketiga, mulai muncul keraguan atas kapasitas diri mereka sebagai orang tua yang berkompeten untuk mengasuh anak. Ketika siklus ini terus-menerus terjadi gitu ya, dan mungkin perlu dipahami ketika si parents ini tidak sadar ini terjadi dalam dirinya, siklus ini kan jadi menggunung ya, Hmm. kayak bola salju. Dan akibatnya apa? Akibatnya satu, biasanya ketika orang yang mengalami burnout itu akan memunculkan namanya perilaku avoidance. Nah, Hmm. perilaku avoidance orang tuh beda-beda, Miss Citra. Artinya ada yang avoidance artinya jadinya nggak mau sama sekali untuk pegang anaknya, enggan Hmm. gitu ya. Karena udah capek, udah apatis juga, udah sinis juga sama peran ini. Dan terlebih juga ngerasa nggak kompeten untuk jalaninnya. Ada yang bahkan sampai dengan tahapan untuk ya udah melarikan diri dengan cara apa? Ya bunuh diri aja Hmm. gitu karena saking nggak tahu harus ngelakuin apa di mana ini kan akibatnya kepada diri sendiri akan memunculkan isu-isu kesehatan tertentu ya depresi Hmm. salah satunya tadi dan berdampak juga pada hubungan interpersonal dengan pasangan mungkin jadi lebih mudah untuk terpicu secara konfliknya karena kita tahu ketika mengalami burnout parental burnout ini emosi kita jadi nggak stabil dan yang terakhir yang paling juga jadi sorotan adalah anak. Hmm. Pengasuhan kepada anak bisa aja tadi jadi terlantarkan, tumbuh kembangnya jadi nggak maksimal, atau mengalami kekerasan. Jadi si anak mengalami kekerasan itu sendiri karena yang tadi balik lagi emosinya nggak stabil, individu nggak sadar bahwa mereka mengalami stres yang berkepanjangan itu sendiri, merasa nggak kompeten, enggan untuk melakukan, dan akhirnya ya udah yang perlu bisa dilakukan apa? Karena nggak bisa juga untuk keluar ya, untuk Hmm. meninggalkan begitu aja karena satu dan lain hal ya udah dilakukannya apa? Pelampiasan emosi kepada anak. Nah Hmm. inilah yang jadi dampak dan gejala yang ditimbulkan, Miss.
benar. Iya, abuse child ya, Miss ya, kekerasan Ya, pada anak. Mengingat tingginya juga sih angka kasus kekerasan yang kemudian berasal dari rumah tangga ya, Miss. Itu disorot banget sebenarnya betul. sama Komnas anak-anak seperti itu. Nah, kemudian tadi juga uh, dibicarakan juga sama Miss Melisa bahwasanya ada avoidance. Saya jadi ingat ini kasus yang sempat viral atau yang sempat juga dibahas oleh ini Cinta Pratatiya, istrinya Ridwan Kamil. Nah, itu kan salah Mm-mm. satu kasus baby blues yang ternyata bisa jadi parental burnout juga, sikap avoidance yang Ya, kemudian dilakukannya terhadap anak karena kok kasih sayangnya tercurah kepada anak aja gitu. Kok saya merasa diabaikan gitu, semua perhatian kepada anak gitu. Nah, hal seperti itu ternyata berpengaruh cukup signifikan gitu, entah dari lingkungan sekitar atau mungkin dari dalam diri sendiri. Nah, untuk mengawali hal tersebut atau mengantar hal tersebut, tentunya kita perlu tahu nih latar belakang dari mm-mm. kenapa sih parental burnout itu bisa terjadi, Miss? Oke, jadi kalau kita bicara isu kesehatan mental, selalu saya katakan di semua webinar atau seminar, kalau kita Mm-mm. bicara faktor penyebab isu kesehatan mental itu nggak ada hal yang mutlak ya. Itu yang harus Mm-mm. digarisbawahi dulu. Karena setiap individu, sekalipun saya mengalami parental burnout dan Miss Citra juga mengalami parental burnout, mungkin akarnya juga beda. Tapi kalau kita coba untuk mengkategorikan gitu ya, ada beberapa penyebab. Kalau kita bisa coba untuk lihat dari berbagai jurnal. Yang pertama adalah ini yang paling sering terjadi adanya standarisasi keharusan Mm-mm. orang tua atau parents gitu ya untuk menjadi parents yang sempurna. Jadi Mm-mm. standarnya tuh tinggi banget gitu ya. Harus pokoknya sesuai dengan teorinya idealnya tuh seperti apa. Itu satu yang akhirnya membuat individu jadi lebih lebih cemas gitu ya. Ketika standar itu tidak terpenuhi, jadi lebih cemas, emosinya tidak stabil dan akhirnya jadi ngerasa nggak berkompeten dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan gejala-gejala dari parental burnout. Yang kedua adalah karakteristik atau kepribadian individu. Beberapa jurnal mengatakan individu yang punya kerentanan untuk stres, cemas gitu ya, atau kita bahasa dalam klinisnya adalah neurotik gitu, Mm-mm. itu akan lebih rentan untuk mengalami parental burnout. Artinya ketika manajemen stresnya kurang, regulasi emosinya minim gitu ya, itu Mm-mm. akan lebih rentan. Yang ketiga, kalau kita bisa katakan juga adalah minimnya dukungan atau research. Ya. Tadi salah satu dari pengertian dari parental burnout adalah adanya ketimpangan antara tuntutan dengan sumber daya. Nah, ini jadi faktor penyebab juga. Research-nya tuh minim. Yang Mm-mm. keempat, minimnya edukasi gitu ya dari orang tua walaupun selalu saya katakan ketika saya juga jadi orang tua baru punya newborn gitu ya memang nggak ada pengetahuan yang bisa full gitu Mm-mm. kalau jadi orang tua nggak mungkin oh, udah tahu segala hal tapi Iya. paling tidak ketika kita punya pengetahuan edukasi dari sumber yang terpercaya gitu ya yang valid itu akan membuat ada navigator dalam kehidupan kita dalam oh ngerawat bayi itu yang lebih tepat mandinya gimana sih nggak ngerasa kebingungan gitu Mm-mm. jadi kalau punya edukasi itu akan membantu kita untuk meminimalisir terjadinya parental burnout itu sendiri. Oke. Lalu ada permasalahan juga anak-anak kita ketika kita menjadi orang tua dengan anak-anak kebutuhan khusus itu stresnya juga lebih tinggi dibandingkan Hmm. kalau anak-anaknya ya ya sehat, maksudnya tidak kekurangan satu dan lain hal. Dan yang terakhir yang coba ditemukan adalah ketika punya apa ya juggling dengan peranan yang banyak gitu ya. Dia harus ngurusin harus jadi working mom misalkan Mm-mm. full time mom juga pasti stres banget. Tapi ketika Mm-mm. full time mom juga harus ngurusin misalkan mertuanya yang sakit, itu jadi lebih stres lagi tuh. Mm-mm. Jadi tuntutannya banyak, tapi sumber dayanya yang sangat sedikit. Inilah beberapa faktor yang bisa kita kategorikan untuk bisa jadi penyebab terjadinya parental burnout itu sendiri. Mm-mm. Yang terakhir tadi ibu dengan peran ganda ya kurang lebih ya Miss ya Yes, betul. berkarir kemudian mengurus rumah tangga dan mungkin hal-hal lainnya seperti itu. Jadi Ya. memang ternyata banyak banget ya Miss ya. Tadi tuh dari faktor internal yang bisa saya kategorikan mulai dari manajemen stres atau Mm-mm. konflik ya. Kemudian eksternal tadi ternyata support dari pasangan, dari lingkungannya. Nah, kemudian sebenarnya yang paling penting wawasan Miss. Sebenarnya kita juga nggak bisa ngukur ya Miss ya. Kita harus belajar Betul. parenting itu sejauh apa sih dan sebanyak apa sih. Karena kadang ada banyak banget hal-hal yang insidental gitu terjadi saat ngurusin anak gitu Ya. terutama. Dan kadang memang harus siaga gitu. Tapi memang penting banget untuk menanam atau memperbanyak literasi biar ada antisipasi
untuk mengurus anak meskipun ada hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Ya, betul. Oke, nah Miss sebenarnya menarik banget nih kalau misalkan dibahas lebih lanjut, apalagi tadi saya dengar ada istilah pasangan gitu ya Miss ya. Nah Mm-mm. selama ini yang kita ketahui itu kan parental burnout itu identik dengan ibu nih. Nah kira-kira apakah ayah juga berpotensi untuk terkena parental burnout Miss? Oke, jadi sebenarnya bukan ayah atau ibu yang lebih rentan untuk mengalami parental burnout. Kalau saya akan menjawabnya adalah individu yang Hmm. paling erat dan dekat kaitannya dalam proses pengasuhan Mm-mm. gitu. Jadi semakin dia erat kaitannya dengan proses pengasuhan itu akan lebih rentan untuk mengalami parental burnout. Tapi kalau kita merujuk pada era sekarang, kalau saya juga suka ngantri gitu ya di dokter anak gitu ngelihat, Hmm. ternyata keterlibatan ayah di era sekarang tuh besar juga loh. Sekarang udah lebih sadar bahwa ayah tuh memang perlu dilibatkan dalam proses pengasuhan. Jadi awareness masyarakat untuk peran orang tua tuh nggak cuma ibu gitu Mm-mm. ya, tapi peran orang tua tuh ayah dan ibu ini jadi lebih tinggi di era sekarang. Terbukti kalau saya lihat pengamatannya di dokter anak lagi ngantri mau vaksin tuh ayah yang nyusuin, ibu mungkin lagi Oke. pompa gitu ya. Jadi Iya, bagi iya, iya. tugasnya tuh jadi sama rata. Sehingga kalau kita merujuk pada realitas sekarang, mungkin saja karena dua orang ini erat kaitannya dengan pengasuhan, ya Mm-mm. baik ayah dan ibu bisa punya kerentanan. Kalau ditanya Hmm. rentan ya dua-duanya rentan, tapi apakah mereka bisa sampai ke parental burnout? Ini masih perlu digali. Dalam ruang konseling Hmm. kita akan gali. Resource-nya banyakan siapa nih? Atau Mm-mm. seimbang atau gimana? Ternyata mungkin kalau kita lihat resource-nya, ibu memang lebih minim. Mm-mm. Karena ada rasa khawatir kalau kalau udah jadi ibu tuh kan proses brainnya juga beda ya. Iya. Katanya kalau jadi ibu, proses brainnya tuh memang diciptakan untuk lebih alert, lebih aware gitu ya. Sehingga Mm-mm. cemasnya jadi lebih tinggi gitu. Ya mungkin itu juga jadi membantu atau membuat individu atau seorang ibu lebih rentan untuk mengalami parental burnout, tapi nggak semua, nggak bisa kita Oke. patok sama rata. Mm-mm. Bener banget Miss ya, keterlibatan ayah dan ibu dan ternyata dua-duanya juga rentan terkena Iya, parental burnout. betul, Sebenarnya ada juga kan mitos yang membicarakan mengenai kalau ngidam ibu ngalamin ini dan yang lainnya, tapi ayah juga terkena hal yang sama gitu, rentan bahkan. Nah ternyata parental burnout juga sama seperti itu. betul. Jadi buat parents yang mendengarkan hal ini, ternyata buat parental burnout ini bukan cuma dialami oleh ibu saja ya, tapi ternyata ayah juga. Jadi nanti bisa lebih banyak komunikasi, sharing. Hmm, Kira-kira jika sudah mengalami indikasi-indikasi stres, kelelahan yang teramat sangat, bisa saja bukan karena dari faktor berkarir ya, bisa ya, saja, tapi juga mungkin karena dari faktor mengurusi anak gitu. Ibu baru ya biasanya misi atau ayah baru new gitu mom, biasanya. betul, betul. Uh, uh. Oke, nah ini penting banget nih. Kemudian saya juga sebenarnya tertarik nih. Tadi kan juga di awal salah satu hal yang kemudian melatar belakangnya terjadinya parental burnout itu kan karena kurangnya atau minimnya literasi nih, Miss. Nah, kira-kira untuk parents yang hari ini menjadi new mom atau mungkin menjadi new father ya, kira-kira harus berkonsultasi pada siapa sih, Miss? Atau harus belajar pada siapa sih yang paling tepat atau paling efektif agar menghindari terjadinya parental burnout, Miss? Oke, kalau kita bicara berkonsultasi memang identiknya dengan tenaga profesional. Oke. Tapi kalau saya bicara kepada semua klien saya gitu ya, karena nggak semua orang tuh mau langsung kucuk-kucuk ke tenaga profesional karena satu dan lain Mm-mm. hal. So, yang perlu diperkuat tuh banyak belajar mengolah hal ini tuh di dalam keluarga kecil, terutama dengan Hmm. pasangan yang tadi mungkin Miss Citra mengatakan bahwa banyak diskusi ya dengan pasangan karena kalau kita bicara tenaga profesional memang akan lebih banyak kata ideal. Iya. Sedangkan ketika ideal ini diterapkan dalam keluarga masing-masing mungkin ada benturan di Iya, dalamnya benar banget, gitu Miss. ya. Jadi ini bisa jadi dua hal yang bisa dilakukan bersama-sama sih. Jadi kalau emang mau ke tenaga profesional yang monggo dapat kata idealnya, tapi banyak diskusi. Selalu saya tekankan lebih banyak diskusi kepada pasangan. Ketika ideal ini dimasukkan ke dalam keluarga kita, value-nya sama nggak? Sesuai nggak gitu ya. Jangan sampai nih kata ideal karena dipaksakan dengan standarisasi mutlak, padahal dalam proses value-nya udah diskusikan maunya pengasuhannya nggak kayak gitu, tetapi dipaksakan dengan kata mutlak yang jadi muncul jadi konflik, individu yang bersangkutan juga stres dan lain sebagainya. Jadi sebelum kucuk-kucuk walaupun ini bisa berjalan beriringan, yang selalu saya akan tekankan adalah banyak deh ngobrol, diskusi dengan pasangan. Kalau udah ngelihat satu dengan yang lainnya ngalamin rasa stres, nggak nyaman dulu deh, nggak usah stres, nggak nyaman. Itu saling observasi, saling memberikan feedback.
terus coba saling diskusi langkah apa yang bisa kita lakukan, yang belum dilakukan, yang Mm-mm. sudah dilakukan, resource-nya apa. Dan Mm-mm. kalau kita ngerasa kapasitas kita kayaknya udah di luar dari tuntutan yang ada, ya monggo merujuk kepada tenaga profesional. Nah, kalau tenaga profesional pun juga kita perlu juga lihat, kalau kita rasa memang, oh saat ini saya minim edukasi misalkan. Mm-mm. Mungkin yang jadi prioritas tenaga profesional saat ini adalah dokter anak misalkan, Iya. atau bidan. Jadi Mm-mm. banyak nanya, ini perawatan anak tuh seperti apa, sehingga akhirnya menumbuhkan dulu rasa kompeten, baru akhirnya mungkin pelan-pelan bondingnya bisa dapat. Tapi Mm-mm. kalau kita rasa bukan masalah edukasi, saya udah tahu semuanya. Karena ada kejadian klien saya tuh udah banyak belajar, tapi pas di realitanya, kok saya kayak nggak tahu apa-apa ya. Jadi bukan masalah di pengetahuannya, ternyata pas diusut punya usut, masalah karakternya. Individu yang bersangkutan menetapkan standar yang cukup tinggi dalam proses parenting. So, ini berarti perlu untuk dirujuk ke tenaga profesional, baik psikolog maupun psikiater. Gitu. Jadi Mm-mm. lihat dulu penyebabnya di bagian apa, baru kita kucuk-kucuk ke tenaga profesional yang mana yang sesuai. Berdasarkan diskusi dengan pasangan, dapat feedbacknya gimana. Mm-mm. Itu. Oke, emang urgent ya, Miss? Atau memang kayaknya strategis gitu loh kalau misalkan berbicara atau berkomunikasi kepada pasangan. Karena Hmm, bahkan dari sebelum memiliki anak pun sudah harus berbicara terlebih dahulu ya, terkait betul, dengan nanti sistem preparingnya atau mengurus anaknya seperti apa, kemudian keterlibatan ayah dalam hal apa, atau ibu seperti apa. Nah, porsinya bisa dibagi gitu ya, Miss ya. betul, Nah, kemudian ini juga penting sih, Miss. Tertarik nih saya kalau misalkan dibicarakan mengenai tenaga profesional. Nah, kalau tenaga profesional itu kan biasanya sudah masuk ke langkah penanganan, tapi bisa juga ke langkah pencegahan, Miss. Nah, kalau betul. misalkan kita membedah satu persatu dari tindakan penanganannya aja, Miss, bagi orang tua yang sudah mengalami parental burnout, kira-kira harus ditangani dengan cara seperti apa, Miss? Oke, jadi kalau yang sudah untuk mengalami, eh sebelum kucuk-kucuk ke tenaga profesional, walaupun di tenaga profesional pun kita akan selalu memulai dengan satu, penting banget untuk selalu sadar dengan diri atau kita bahasakan Mm-mm. dengan self awareness. Yes. Ketika kita mengalami emosi-emosi yang tidak menyenangkan dalam diri kita, coba deh untuk duduk sejenak dengan si emosi ini. Ini yang cukup unik ya kalau di ngomongin duduk sama emosi apa nggak aneh? Apa ya pokoknya aneh lah pandangannya. Iya. Padahal selalu kita katakan iya, yang bisa nolong kita dalam keadaan susah tuh siapa sih? Ya diri kita sendiri. Walaupun dukungan Mm-mm. eksternal ya kita butuhkan juga. So banyaklah berteman dengan diri sendiri. Apalagi ketika kita transisi menjadi orang tua tuh transisinya nggak mudah loh. Tantangannya lebih kompleks karena melibatkan banyak banget pihak di dalamnya dan ada individu kecil yang bergantung dengan diri kita nih sebagai seorang ibu atau sebagai seorang orang tua. So, yang perlu untuk selalu ditekankan adalah self awareness. Banyak duduk ngobrol ketika ngerasain nggak nyaman, ngobrol aja dengan diri. Yang membuat saya ngerasa nggak nyaman tuh apa sih? Misalkan nih kalau zaman-zaman saya dulu pas lagi pasti pertama kali itu anak GTM, wah luar biasa. Luar biasa menguras energi dan tenaga gitu ya. Iya, iya. Feeding feeding ke anak tuh luar biasa banget. Udahlah jadi new mom, banyak hal-hal yang baru. Terus anak udah kita capek-capek masakin gitu ya kan, kita bela dirinya udah capek-capek dimasakin gitu ya. Padahal dia juga gak minta sih sebenarnya. Kitanya aja dia butuh, tapi ya kita memang berkewajiban menjadi orang tua. Udah capek-capek dimasakin, anak nggak mau. Kenapa sih? Kalau sekali nggak apa-apa, nih dua kali, tiga kali, kenapa sih? Akhirnya muncul rasanya apa yang keluar? Marah. Tapi Iya. kalau ketika kita kulik-kulik gitu ya, rasa marah, ini marahnya kenapa sih? Dipicunya karena anak GTM. Tapi apa yang membuat anak GTM ini jadi membuat kita marah? Ternyata pas dikulik-kulik lagi gitu ya, ternyata bukan karena rasa marah, karena rasa frustasi. Ini anak maunya apa? Saya khawatir ketika anak ini nggak mau makan sekali, dua kali, nanti berat badannya gimana pas diukur ke dokter anak? Oh, kurvanya di bawah normal gimana? Padahal ya kalau kita logikanya gitu ya, rasionalnya baru satu kali, dua kali. Kita juga belum cari Mm-mm. penyebab dia GTM kenapa. Terus kucuk-kucuk langsung conclusionnya adalah anak nanti stunting misalkan. Wah luar biasa kan pemikirannya jauh sekali gitu. Artinya ketika emosi itu muncul, jangan semata-mata kita langsung diem, ya udah terus mendenial. Kadang-kadang malah banyak yang denial. Nggak boleh, saya Mm-mm. jadi ibu nggak boleh marah, nggak boleh sedih. Namanya emosi itu kan lumrah banget ya dialami. Iya. So, duduk bareng, amati. Ketika, oke, saya bukan marah, tapi lebih ke arah frustasi. So, action apa yang saya bisa lakukan? Ketika kita mau dengerin si emosi ini, percayalah dia akan menuntun kita ke action yang sebenarnya kita butuhkan. Oh, saya frustasi karena anak
kok kayaknya nggak mau makan. So yang bisa dilakukan apa? Cari kulik yuk, penyebab GTM-nya apa. Udah dikulik-kulik, kayaknya saya ngerasa nggak dapat-dapat. Oke, kita ke dokter anak yuk, ke dokter bagian apapun yang direferkan oleh dokter anak yuk. Nah itu kan ada action ya, satu langkah demi langkah untuk mendekatkan diri kita mengatasi permasalahan yang ada. Bayangkan kalau kita buru-buru denial, udah nggak usah ngerasain marah, udah deh, udah apa-apa diudahin aja. Tumpukan Mm-mm. emosi ini bisa lama-lama meledak di satu saat. Dan itu bakal lebih parah gitu ya Mm-mm. Benar. konsekuensinya. So, satu self awareness dengan cara tadi yang saya katakan. Yang kedua, diskusi sama pasangan. Itu Mm-mm. selalu saya akan Wah. tekankan gitu ya. Ketika contohnya tadi GTM aja, itu akan lebih banyak diskusi sama pasangan. Ini kenapa ya si Dede kok nggak mau makan gitu ya? Pengamatan kamu gimana? Oh, pas sama misalkan sama bapaknya malah mau makan gitu ya. Apa yang Mm-mm. beda gitu ya feedingnya? Iya, Saya iya. maksain banget gitu ya. Kalau misalkan suami, oh ternyata enggak. Ya kan kita bisa saling belajar di momen itu, dapat Mm-mm. sudut pandang yang berbeda. Jadi proses diskusi ini membantu kita melihat helikopter view. Sudut Iya. pandangnya nggak kaku di kita-kita doang, tapi ada sudut pandang lain yang bisa kita ambil gitu. Dan yang ketiga, yang perlu kita juga lakukan adalah self care. Iya. Jadi kalau orang tuh bilangnya apa ya, me time kali ya, me time. Mm-mm. Jadi self care itu kan membawa kegiatan-kegiatan positif untuk diri kita. Nah, yang jadi permasalahan di ruang konseling, Mm-mm. kalau diminta untuk yuk kita tuliskan daftar self care, apalagi kalau ibu-ibu ya, Mm-mm. emang ada waktu? Apa saya nggak Iya. egois untuk ngelakuin hal itu? Nanti anak saya gimana dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu untuk disampaikan bahwa self care itu bukanlah datang kucuk-kucuk begitu aja, Mm-mm. tapi perlu kita biasakan dan perlu untuk paham dulu tujuannya apa. Karena yang dipikiran oleh klien khususnya ibu-ibu ngerasa self care itu nggak perlu karena tujuannya kayak untuk hura-hura, nggak ada kebutuhan psikologis yang akan didapatkan. Nah, makanya edukasi self care ini kenapa penting? Karena ibaratnya saya selalu mengibaratkan kayak tangki cinta. Mm-mm. Kalau kita kan setiap hari touch banget misalkan sama anak gitu ya, capek pastilah, wajar banget. Jadi normalisasi rasa capek itu nggak apa-apa untuk rasa capek gitu loh. Nah, ketika capek, jangan buru-buru denial, tapi coba cari, oke, nya terlalu attach, udah capek banget, butuh deh waktu untuk sejenak me time. Ya Mm-mm. nggak apa-apa untuk me time, karena ketika kita me time, itu tuh kayak ngisi tangki-tangki kita dengan kegiatan yang kita sukai, yang sifatnya positif ya. Jadi tangkinya tuh terkucurkan lagi dari kegiatan itu, jadi penuh lagi. Mm-mm. Ketika udah penuh lagi, ketika kita balik sama anak, percaya deh, rasanya tuh jadi lebih gampang untuk membagikan emosi positif kepada anak. Bondingnya dapet, kitanya juga ngerasa jadi oke, saya bisa berkompeten ya menjadi seorang ibu ya. Mm-mm. Nah, itu yang perlu untuk diedukasi. Self care ini tetap penting. Makanya biasakan. Pas masa-masa belum punya anak itu dibiasakan. Masa-masa udah punya anak dibiasakan juga sesuai dengan kondisinya. Nanti kalau satu buku yang cukup bagus nih saya dapetin, nanti ketika anak udah keluar dari rumah, kita tuh nggak jadi kehilangan arah. Mm-mm. Karena kadang-kadang kita tuh nggak ngerasa butuh untuk me time, waktu kita buat anak sepenuhnya. Anak tuh kayak alasan kita untuk hidup lah gitu ya. Mm-mm. Bayangkan alasan untuk kita hidup ini keluar dari rumah, kita kayak nggak punya alasan untuk hidup lagi. Berjuangnya di Iya. bagian apa? Makanya selalu dibiasakan untuk self care dan self care-nya kalau bisa juga bareng sama pasangan. Supaya Mm-mm. ketika anak udah keluar dari rumah, emptiness, rasa kesepian ditinggalkan anak itu mungkin ada, tapi nggak menggerogoti kita di masa tua. Iya. Karena kita tahu, oh bisa ngelakuin ini sama pasangan, bisa tetap have fun kok. Dan dia juga, kita nggak jadi terlalu terlibat nih ke dalam Mm-mm. proses pengasuhan si anak dengan rumah tangganya gitu. Oh. Ini budaya yang terjadi di Indonesia, banyak kolektivitas di dalamnya Mm-mm. gitu. Dan evaluasi diri, terutama standarisasi tadi. Apakah saya terlalu punya standar yang mutlak sehingga nggak punya toleransi? Mm-mm. Oh ideal, pokoknya semuanya harus kata ideal, ideal, dan ideal. Padahal dalam proses menjadi orang tua, menjadi seorang parents itu sebenarnya nggak ada kata ideal sih kalau menurut saya. Tapi kata yang cukup buat anak dan kita. Jadi ideal tuh boleh tahu ideal, tapi coba diterapkan dalam kondisi kita dan si anak seperti apa. Mm-mm. Iya. Itu sih beberapa poin yang bisa kita lakukan dalam proses penanganan parental burnout.
Iya, oke, Miss. Ternyata cukup banyak juga ya ternyata cara untuk menanganinya ya, Miss ya. Mm-mm. Mulai dari tadi yang internal gitu kan, self awareness, bentuk kesadaran terhadap diri sendiri, mengajak emosi untuk berbicara. Ya sih, menarik sekali. Kemudian juga berdiskusi dengan pasangan, karena memang keterlibatan pasangan itu sangat diperlukan dalam berbagai aspek, Ya, terutama dalam hal ini untuk mengasuh anak seperti itu. Kemudian juga tadi bicara mengenai self care, mm-mm. bahwasanya ibu juga perlu me time, ya. Mm. Tidak cuma untuk bersama pasangan, keluarga, tapi juga terhadap diri sendiri ya, Bis ya. Ya, Dan yang terakhir evaluasi diri. Saya sepakat sih. Sebenarnya baik saat memiliki anak maupun sebelum memiliki anak, itu juga kan evaluasi diri itu kan penting sekali ya, Miss. betul. Dan bahkan sangat jarang dilakukan oleh ibu-ibu yang tanda kutip berkarir hari ini. Seperti itu. Nah, menarik nih, Miss. Tadi kan kita bicara mengenai hal-hal yang menjadi tindakan penanganan untuk parental burnout seperti itu. Nah, Mm. kira-kira kalau misalkan kita balik nih ke tindakan pencegahannya, berarti belum terjadi nih parental Ya, burnout-nya. Nah, itu kira-kira seperti apa, Miss? oke. Selalu akan dimulai dengan pengenalan diri dan pengenalan pasangan. Karena yang Mm-mm. akan jadi partner seumur hidup kita adalah pasangan dalam proses pengasuhan nantinya. Sepakat. So, akan dimulai dengan proses diskusi dengan pasangan. Nah, diskusinya akan berbeda dengan proses penanganan. Kalau Hmm. pencegahan tentu yang perlu kita diskusikan aspek-aspek yang dirasa jadi sudut pandang pasangan dan sudut pandang kita dan cari titik tengahnya. Karena dalam proses nanti mengasuh atau dalam pernikahan gitu ya konteks yang lebih besar, yang dibutuhkan adalah kompromis. Hmm. Bukan aku atau dia yang menang, tapi ya bagaimana kita sama-sama dengan kebutuhan kita bisa dapat titik tengahnya. Yang perlu dibahas apa sih? Tentu pertama adalah proses pengasuhan kalau nanti mau punya anak, maupun punya anak seperti apa. Jadi memang agak lebih konkret. Pengasuhannya gimana, pembagian perannya gimana, Hmm. finansialnya juga gimana, sumber penghasilannya juga seperti apa. Nah, itu yang perlu dibahas lebih deep gitu ya. Apa yang jadi kekhawatiran kita, monggo didiskusikan bersama dengan pasangan sehingga ketika kendala itu terjadi, kita nggak jadi saling menyalahkan, tapi sudah Hmm. tahu, oke, ada sudut pandang ini, sudah pernah dibahas, so actionnya apa yang perlu kita lakukan. Hmm. Gitu. Makanya sekarang kan banyak banget digadang-gadang namanya pre-marriage counseling karena itu yang akan perlu ditarik gitu ya. Apa lebih di pengenalan diri, pengenalan pasangan, termasuk Hmm. ketika nanti jadi parents transisinya, apa hal-hal yang jadi gambarannya kita gitu. Lalu yang kedua adalah banyak juga untuk memperkaya diri, Hmm. edukasi diri dengan tadi parentingnya baik secara fisik, maksudnya perawatan anak, newborns dan lain sebagainya itu perlu banget, dan secara psikologis. Jadi perlu Hmm. untuk lihat, oh kalau kalau menjadi seorang orang tua, transisi yang berbedanya apa sih? Oh banyak kekhawatiran. Jadi kita nggak langsung kaget gitu loh. Oh kenapa saya jadi lebih cemas ya? Dulu saya orangnya slow banget misalkan. Kayaknya ya fine-fine aja jalani hidup. Kok sekarang kayaknya apa-apa dicemasin. Ya kita perlu belajar tuh. Ada hal-hal kayak gitu yang mungkin banget terjadi sehingga ketika kita mengalaminya nggak kaget gitu. Hmm. Lalu banyak untuk berbincang juga dengan orang-orang yang sudah pernah memiliki anak gitu ya. Hmm. Apa hambatannya dan apa yang biasa mereka lakukan sehingga dapat Hmm. gambaran. Tapi ini yang jadi tricky. Kadang-kadang dalam proses kita berbincang kita jadi apa ya mentah-mentah gitu nerima informasinya. Nah, Hmm. ini yang juga perlu kita seleksi. Ada yang perlu kita terima kalau memang itu kita rasa bermanfaat dan ketika kita diskusikan sama dengan pasangan, oh value-nya sama nih, boleh kita ambil. Tapi nggak perlu semata-mata semua informasi itu ditampung, lama-lama overwhelm. Oh kata orang ini caranya dengan ini, cara ini dengan cara ini. Balik lagi, proses pengasuhan itu kayak seni. Kita perlu untuk meramu sendiri cara yang paling tepat sesuai dengan kondisi yang kita miliki, kemampuan kita miliki, dan dengan pasangan. Jadi Ya. ramuan-ramuan ini yang perlu diambil, kita cocokkan dengan diri kita sendiri. Hmm. Lalu juga apa namanya satu hal karakter yang selalu saya coba untuk sampaikan. Ketika kita menjadi orang tua, kita perlu ada kesediaan untuk mau belajar, Hmm. gitu ya. Jadi yang sering terjadi nih, iya pas zaman mama tuh
ini paling tepat gitu ya, ini solusinya paling tepat. Ya udah kamu ikutin aja. Iya, itu kan zamannya kita. Itu sesuai dengan kondisi kita, belum tentu dengan kondisi anak. So pelajari, ada rasa curious untuk mau mempelajari hal itu dengan kondisi anak tuh seperti apa. Bahkan kadang-kadang anak yang satu kandung aja gitu ya, ya emang pasti setiap anak tuh punya keunikan masing-masing. So, pelajari. Mungkin parenting dengan gaya ini cocok buat anak sulung, belum tentu dengan anak tengah cocok loh. Belum tentu dengan anak si bungsu cocok. Jadi, rasa ingin mau belajar itu akan membantu kita untuk mau menyelami karakter si anak dan menyelami kebutuhan anak tuh sesungguhnya seperti apa. Jadi nggak selalu berkaca pada kondisi kita ya. Udah itu kondisi kita sesuai dengan zaman kita, tapi yang nggak perlu diterapkan. Bisa jadi sudut pandang buat anak baru ya, tapi nggak perlu semutlak langsung diterapkan untuk kondisi anak. Kalau apalagi kalau kita nggak tahu kondisi anaknya seperti apa. Itu sih. Iya, Miss, benar banget. Karakteristik beda-beda ya, Miss ya. Ya, Dan sebenarnya kalau dari podcast-podcast sebelumnya saya juga sering dapat statement kayak gini bahwasanya setiap generasi itu kan memang beda ya cara pengasuhannya. Tapi terkadang memang berbicara soal realita, parents banyak sekali melakukan kesalahan yang sama. Meninjau dari pola pengasuhan yang dia dapatkan dari orang ya. tuanya, kemudian diteruskan, diwariskan kepada anaknya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya toksik juga ya, Miss ya. Ingat generasi sekarang emang susah diatur ya sebenarnya, lebih pemberontak seperti itu. Lebih kritis memang karena mereka juga Iya. punya akses teknologinya lebih lebih Mm-mm. kan dibanding Mm-mm. mungkin zaman kita yang masih ya udah mulai tapi masih terbatas lah. Jadi mereka lebih tahu oke nya cara ideal begini, begitu, begitu, begitu punya banyak Mm-mm. pengetahuan tapi gak tahu prakteknya kan seperti apa juga. Iya, benar banget nih, sepakat. Ya, tadi juga bicara mengenai tindakan pencegahan, ternyata tindakan pencegahan maupun penanganan, yaitu berdiskusi dengan pasangan itu bisa muncul ya, Miss ya, apa ya, bisa bersamaan seperti Ya. itu. Dan kemudian tadi juga bicara mengenai kondisi mempelajari sesuatu saat pranikah gitu, pranikah Mm-mm. bersama pasangan tentunya. Jadi memang pasangan dalam hal ini penting banget. Saya nggak tahu lagi kalau misalkan kasusnya single parent. Nah, habis Ya. ini mungkin bisa saya tanyakan, Miss, gitu. Kemudian ada juga kasus di mana kita memang harus lebih banyak belajar seperti itu. Jangan pernah berhenti belajar dan kemudian mempelajari dari orang-orang yang sudah berpengalaman seperti itu. Karena kan kadang kita lebih memikirkan, oh ini sudah ideal, dan parents yang biasanya perfeksionis Hmm. punya mindsetnya sendiri gitu kan saat menghadapi hal-hal yang loh kok kamu parentingnya seperti ini nggak sesuai nih sama apa yang saya inginkan kepada anak saya, jatuhnya nanti jadi push parenting ya nggak sih, Ya. Miss? Seperti itu. Nah, berlanjut nih, Miss, tadi juga sempat saya singgung mengenai single parents nih, Miss. Nah, apabila ada single parents yang mengalami parental burnout ini tadi kan memang dalam tindakan pencegahan maupun penanganan itu kan ada sesi sharing bersama pasangan. Nah, Hmm. apabila tidak memiliki pasangan, apakah tantangannya akan lebih tinggi untuk terkena parental burnout atau risikonya lebih tinggi? Dan kira-kira apa yang membedakan hal itu atau tindakan pencegahannya kayak gimana, Miss? Gitu. Oke, nah ini ada beberapa kali kasus dari klien yang Hmm. terjadi mengalami kelelahan atau burnout. Mungkin belum Hmm. sampai kategori burnout, tapi udah mulai stres lah. Tapi single parent statusnya. So Hmm. yang perlu untuk dipahami, pasangan itu adalah kata ideal untuk kita diskusi. Support system paling ideal, gitu ya. Tapi kalau memang konteksnya adalah single parents gitu ya, kan resource atau mungkin support system nggak harus dari pasangan. Apalagi kalau pasangannya toksik, ya semakin kita diskusi sama pasangan toksik kan aku semakin lebih burn out ya. So ketika Iya. mereka memang nggak punya si pasangan ini, ya kita perlu cari Hmm. biasanya beberapa kasus klien sih pasti akan ditangani mungkin dengan mamanya atau neneknya gitu ya ikut masuk Hmm. terlibat. So yang perlu didiskusikan adalah orang-orang yang memang erat kaitan dengan proses pengasuhan. Kalaupun memang pasangan nggak ada ya udah kita coba untuk diskusikan permasalahan ini dengan orang-orang dengan neneknya lah yang menjadi caregiver saat ini untuk anak atau mungkin dengan kakak iparnya dan lain sebagainya. Jadi resource-nya memang idealnya pasangan, tapi kalau memang tidak ada pasangan ya perlu dicari lagi eh, circle berikutnya tuh apa. Kalau ditanya stresnya lebih tinggi, tergantung juga sih jawabannya, gitu ya. Tadi makanya aku Hmm. bilang konteksnya kalau misalkan dia masuk dalam pasangan yang toksik akan lebih stressful dibandingkan kalau dia nggak, dia jadi single parent sebenarnya. Hmm. Kan konteksnya beda-beda gitu. Tapi kalau lihat secara kasat mata, memang akan lebih lebih capek gitu ya, lebih melelahkan karena pengasuhan itu kan butuh dua orang, namanya orang tua, Hmm. dua orang
yang harus terlibat dalam proses pengasuhan ini harus dilakukan oleh satu orang gitu. Tapi Mm-mm. yang akhirnya jadi penekanan ketika jadi single parent adalah banyak diskusi juga, tapi dengan support system dari circle yang berikutnya dan self care. Self care harus perlu banget untuk dilakukan sehingga individu tuh nggak ngerasa apa ya namanya terbebani secara emosional untuk menjalankan peran dia seorang diri menjadi orang tua. Mm-mm. Dia punya satu escape, bukan escape. Kalau escape mungkin konotasi jadi negatif, tapi ada satu jalur yang membuat mereka bisa ngerasa ini loh diri aku sesungguhnya. Ya it's Mm-mm. okay. Ya aku walaupun aku single parent, tapi aku bisa melakukan kegiatan ini dan ketika balik lagi gitu ya ke anaknya, dia balik lagi bisa menebarkan tangki-tangki cinta. Dua hal itu yang biasanya akan diperdayakan dan kalaupun memang klien-klien biasanya akan memunculkan adanya isu-isu lain, misalkan, oh aku ngerasa nggak berharga menjadi seorang individu. Nah itu ya Mm-mm. juga perlu digali dalam proses konseling. Cuman yang akan selalu di apa ya, digalakan adalah si self care itu sendiri dan coba deh diskusi dengan support system. Kalau Mm-mm. pasangan gak ada ya nggak apa-apa, cari yang lain gitu ya untuk kita coba diskusikan untuk ada ventilasi Iya, ketika ada masalah. benar banget, Miss. Yang pertama memang support system itu pasangan ya, tapi kan memang bukan berarti semua hal itu harus ada pasangannya. Mm-mm. Soalnya banyak banget hari ini single parents yang kemudian memilih dengan jalur independen untuk mengasuh anak sendirian dan Ya. ternyata masih sangat mampu untuk mengasuh. Bahkan tidak terkena parental burnout ya, Miss ya. Betul Mm-mm. betul. Dan Makanya kemudian nggak tadi bisa self care. dikatakan mutlak Iya, kondisi itu akan terjadi. benar banget nih, sepakat. Dan juga tadi bicara juga soal self care ya, Miss ya. Saya sepakat juga bahwasanya baik pencegahan maupun penanganan hal itu sangat diperlukan gitu kan. Bahkan sebelum memiliki anak sekalipun itu sangat diperlukan seperti itu. Nah, nah kemudian ada hal yang menarik lagi, Miss. Kalau tadi kita bicara mengenai single parents, nah sekarang apakah ada perbedaan nih, Miss, kira-kira dari orang tua yang menjadi ibu rumah tangga saja, kemudian orang tua yang berkarir dan orang tua yang mengalami double burden atau pekerjaan ganda, ibu rumah tangga, kemudian berkarir. Nah, kira-kira mana yang paling berpotensi untuk terkena parental burnout, Miss? Oke, ini pertanyaannya juga menarik nih. Dan Mm-mm. tricky untuk menjawabnya sebenarnya. Karena pada Oke. dasarnya semua peranan itu pasti punya bebannya masing-masing. Mhm. Yang justru kita perlu lihat adalah bagaimana research yang mereka miliki juga sih sebenarnya. Bagaimana research, bagaimana mereka mengenal diri mereka, bagaimana mereka melakukan proses regulasi ketika mengalami stres dalam berbagai tuntutan atau mungkin menjadi full mom itu juga stresnya luar biasa loh. Jadi nggak ada satupun status mau working mom, dual mom atau apapun gitu ya, full mom itu yang mana yang Mhm. paling stres menurut saya nggak ada. Karena setiap individu punya bebannya masing-masing. Yang perlu Mhm. kita ukur adalah resource kita sejauh apa untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kalaupun misalkan kita bilang, oke, okay, yang paling susah adalah orang yang punya peranan banyak banget ganda gitu ya, itu yang paling stres misalkan kita bilang. Tapi kalau misalkan dia punya resource-nya bagus, dia tahu mengenal dirinya, dia tahu bounce back-nya balik cepat seperti apa, sebenarnya nggak akan membuat mereka lebih rentan untuk mengalami parental burnout Mhm. gitu. Jadi nggak ada satupun status yang lebih unggul dari status yang lain. Jadi selalu saya bilang nih nanti kepada para parents khususnya ibu-ibu gak usah berlomba-lomba di media sosial. Oh ya aku kan ibu working mom gitu ya. Saya lebih capek dong dibanding orang yang full mom. Kan full mom cuma di rumah aja. Ya dia belum ngerasain di rumah aja seberapa stresnya kalau nggak ada jalan escape. Harus ngasuh anak setiap hari, setiap detik, setiap menit nggak bisa lepas misalkan apalagi kalau anak lagi rewel. Jadi Mhm. nggak perlu untuk berlomba-lomba untuk menjadi parents yang paling unggul. Kita punya tracknya masing-masing gitu ya. Justru kita perlu respect dengan peranan orang lain gitu. Gak usah Mhm. sibukin. Oh anak saya udah lebih ini dibanding itu. Kamu sih banyakkan kerja. Anak saya mentalnya bagus. Iya kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Jadi nggak perlu berlomba-lomba untuk mencari status mana yang paling gampang untuk burnout, status mana yang lebih lebih capek. Nggak perlu. Yang perlu kita coba untuk selami ada diri kita sendiri dan bagaimana Mhm. kita mengasuh si kecil Ya, dengan optimal. sepakat, Mas.
Kompetisi di antara ini ya, parents itu kan memang kental banget ya, Miss, semenjak ada Ya, media sosial juga gitu kan. betul. Jadi rentan terkena. Kemudian kalau misalkan kurang dikit aja dari ekspektasi, wah, udah langsung stres berkepanjangan. Akhirnya kena parental burnout. Iya, 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 oke. Memang penting banget ya, Miss, kalau misalkan bicara mengenai tadi itu kan research-nya ya gitu kan. Ya. Bahkan mungkin bagi parents yang tidak sanggup untuk apa ya mengurusi anak forsir kan biasanya anak juga nggak terduga ya bisa dalam 24 jam itu ngerecokin orang tuanya Hmm. gitu kan. Tapi memang itu tidak disadari oleh anaknya karena memang kebutuhan alami ya seperti itu apalagi untuk Betul. anak-anak yang usianya masih rentan preschool seperti itu. Mm. Nah, kemudian pastinya peran babysitter juga bisa lah kemudian menjadi alternatif untuk apa ya mengasuh anak dan kemudian meringankan sedikit peran dari ibu yang kemudian merasa kok beban kerja saya banyak banget Mm. ya Mm, ngurusin mm, mm. anak, suami sampai ke pekerjaan seperti itu. Oke, Miss, ini sebenarnya masih banyak nih yang mau ditanyain, tapi ternyata waktu kita terbatas. Iya. Nah, untuk sampai di penghujung sesi ini, tentunya kita mau coba dengan closing statement dulu nih dari Miss Melisa. Sekiranya apa sih yang mau disampaikan kepada parents di luar sana setelah sesi obrolan kita yang sangat luar biasa ini? Oke, yang selalu akan saya sampaikan kepada para parents adalah nggak perlu untuk selalu berlomba untuk menjadi orang tua yang sempurna. Kalau dari quotes tuh banyak banget yang selalu mengatakan memang nggak perlu untuk jadi mengejar orang tua yang sempurna. Karena anak gak perlu tuh menjadi memiliki orang tua yang sempurna. Tapi yang dia butuhkan adalah orang tua yang good enough bagi si anak, bagi dirinya sendiri. Gitu ya, karena happy parents pasti happy kids nanti akan melahirkannya. So, cukupilah dengan kata cukup buat anak, selamilah kebutuhan anak dan kebutuhan diri kita sendiri sebagai orang tua. Sehingga akhirnya proses pengasuhan, kita akan jadi lebih enjoy dalam proses pengasuhan dan si kecil bisa tumbuh juga lebih optimal. Itu sih closing aku. Siap, Miss. Happy parents, happy kids. Bisa juga good parents, good child. Gitu. Oke, terima kasih ya sebelumnya kepada Miss Belisa untuk sesi podcastnya yang sangat menarik dan luar biasa hari ini. Semoga sehat selalu ya, Miss. Insya Allah kita Ya, ketemu lagi di next session untuk oke. menyapa parents di podcast berikutnya. Dan kemudian mohon maaf juga apabila ada tutur kata kesalahan ya dalam tutur kata, tindakan maupun perbuatan selama berlangsungnya podcast. Dan Hmm. parents di luar sana, semoga yang nantinya menyaksikan podcast ini bisa menambah wawasannya, bisa semakin teredukasi dan bisa mengaplikasikannya. Menjadi manfaat berlebih lah buat parents seperti itu. Oke, kalau begitu saya tutup podcastnya. Sampai jumpa di waktu berikutnya.